Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Ananda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walau di masa pandemi seperti ini, tetap semangat ya belajarnya. Apakah ada yang tidak masuk? Wah, masuk semua. Rajin-rajin ya kalian. Baik, langsung saja Ibu mulai ya. Apakah kalian masih ingat pelajaran tempo hari? Ya, mengenai cara kehidupan manusia purba di Indonesia. Pelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi manusia purba di Indonesia. Sebelum memulai materi, di sini apakah ada dari kalian yang belum pernah menggunakan api dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pastinya tidak ada kan? Pasti kalian sangat membutuhkan api. Api sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk memasak. Lalu bagaimana manusia purba bisa mengenal api? Mari kita simak materi berikut. Jadi materi kali ini akan dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama adalah kebudayaan zaman Paleolitikum, yang kedua kebudayaan zaman Mesolitikum, ketiga kebudayaan zaman Neolitikum, keempat kebudayaan zaman logam, dan yang terakhir adalah mengenal api. Kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Mengapa zaman Paleolitikum ini disebut dengan zaman batu tua? Karena alat-alat yang digunakan pada zaman ini masihlah sangat kasar dan juga proses pembuatannya pun juga masih sangat sederhana. Kebudayaan zaman Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan, seperti namanya, pastilah kebudayaan ini berasal dari Pacitan. Alat-alat dari kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Alat-alat yang dihasilkan oleh kebudayaan ini adalah kapak genggam, kapak perimbas atau chopper, kapak penetak, dan alat serpih atau flake. Jenis manusia Pithecanthropus sebagai pencipta kebudayaan Pacitan. Mengapa sih manusia Pithecanthropus disebut sebagai pencipta kebudayaan Pacitan? Ini ada 2 alasan, yaitu yang pertama, alat-alat dari kebudayaan Pacitan ditemukan pada lapisan yang sama dengan Pithecanthropus erectus yaitu Pleistosen tengah. Dan alasan yang kedua adalah di China ditemukan fosil serupa Pithecanthropus dan ditemukan alat-alat batu yang serupa dengan alat-alat batu di Pacitan. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini berkembang di daerah Ngandong dan di Sidoarjo dekat Ngawi, Jawa Timur. Alat-alat dari kebudayaan Ngandong ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941. Alat-alat dari kebudayaan Ngandong ini sendiri adalah kapak genggam, alat serpih atau flake, alat dari tulang, dan tanduk. Sebaran peralatan dari kebudayaan Ngandong berada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan juga Halmahera. Pendukung kebudayaan Ngandong yaitu Homo soloensis dan juga Homo wajakensis. Mengapa Homo soloensis dan juga Homo wajakensis disebut sebagai pencipta atau pendukung kebudayaan Ngandong? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah di Ngadirejo Sragen ditemukan kapak genggam bersama tulang-tulang binatang dan atap tengkorak Homo soloensis. Dan yang kedua, alat-alat dari Ngandong berasal dari lapisan yang sama dengan Homo wajakensis, yaitu Pleistosen atas. Kebudayaan zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Mengapa disebut dengan zaman batu tengah? Karena alat-alat dari batu mereka sudah mulai terbentuk dan juga sudah mulai halus. Jadi kebudayaan zaman Mesolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Kujawgen-Modinger dan juga kebudayaan Abrasius-Rose. Kebudayaan Kujawgen-Modinger. Kujawgen-Modinger adalah ciri dari zaman Mesolitikum berupa tumpukan sampah dapur, yaitu kulit siput dan kulit kerang di daerah sepanjang pantai. Kebudayaan ini bisa ditemukan di pesisir Sumatera Timur Laut antara Aceh sampai Medan. Alat-alat yang dihasilkan dari kebudayaan ini adalah kapak genggam Sumatera atau Sumatralit dan juga kapak pendek. Kebudayaan Abrasius-Rose.
Abricius adalah gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Hasil-hasil yang cukup menonjol adalah lukisan gua. Lukisan gua berfungsi untuk ritual agama dan memperingati peristiwa penting pada hari itu. Feinstein mengadakan penelitian di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Alat-alat yang dihasilkan dari kebudayaan Abricius adalah alat dari batu seperti mata panah, flake, batu penggiling, serta alat dari tulang dan tanduk. Kebudayaan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Mengapa disebut dengan zaman batu muda? Karena alat-alat dari batu pada zaman ini sudah mulai halus dan juga simetris. Kebudayaan zaman Neolitikum dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan juga kebudayaan kapak lonjong. Kebudayaan kapak persegi. Pemberian nama kapak persegi berasal dari Van Heine Geldern. Kapak persegi berukuran besar disebut dengan cangkul. Kapak persegi berukuran kecil disebut dengan tara atau tatah. Tara atau tatah ini digunakan untuk mengerjakan kayu. Kebudayaan kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan Wolzenbeeld, berukuran kecil disebut dengan Kleinbeeld. Ditemukan di Sulawesi, Flores, Maluku, Tanimbar, dan Seram. Alat-alat dari kebudayaan lonjong berupa kapak batu, perhiasan batu, dan juga gerabah. Kebudayaan zaman logam. Mengapa disebut dengan kebudayaan zaman logam? Karena manusia pendukung pada zaman ini telah mampu mengolah, melebur, dan juga membuat alat-alat dari logam. Sebenarnya zaman logam ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Namun di Indonesia tidak mengalami zaman tembaga karena tidak ditemukan bukti yang cukup kuat kalau Indonesia ini mengalami zaman tembaga. Zaman perunggu. Hasil kebudayaan dari zaman perunggu berupa yang pertama ada nekara. Fungsi dari nekara ini adalah sarana upacara dan memanggil roh leluhur. Ditemukan di Sumatera, Bali, Jawa, Pulau Sangiang, Rote, Selayar, dan Kepulauan Kali. Yang kedua adalah kapak corong, disebut juga dengan kapak sepatu. Fungsinya adalah sebagai cangkul, upacara, dan juga tanda kebesaran kepala suku. Ketiga adalah gerabah. Jenis-jenis gerabah antara lain kendi, mangkuk, belanga, manik-manik, dan lain-lain. Keempat ada bejana perunggu. Ini ditemukan di Madura dan Sumatera. Kelima ada perhiasan perunggu. Perhiasan ini sebagai bekal bubur. Zaman besi. Pada zaman besi, manusia telah menggunakan peralatan yang terbuat dari besi dengan tujuan menghasilkan alat yang jauh lebih kuat dan bisa digunakan berulang-ulang. Untuk menghasilkan alat dari besi, diperlukan teknologi dan juga keahlian khusus. Maka dari itu, pada zaman ini muncullah pandai besi. Sayangnya, peninggalan pada zaman besi sulit untuk ditemukan. Mengingat besi yang sifatnya mudah berkarat membuat alat-alat dari besi keropos dimakan waktu. Mengenal api. Menurut data arkeologi, penemuan api terjadi kira-kira 400.000 tahun yang lalu pada periode Homo erectus. Pembuatan api pada awalnya dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosok-gosokkan benda yang mudah terbakar dengan benda keras lainnya dan akan menghasilkan percikan. Percikan tersebut kemudian ditangkap oleh daun kering atau material kering lainnya sehingga menimbulkan api. Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalian boleh mencari jawaban di buku atau sumber lain yang relevan. Pertanyaannya ada di bawah ini. Baik, sekian pelajaran hari ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.